Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi khairi man qad ursila wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'a wa nasara wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul mukarramin wal muhtaramin ma'asyiral hadirin, para jamaah, para kasepuhan, para habaib, para kiai, tokoh masyarakat, para ketua DKM, kiai, para usatid yang tidak saya sebutkan satu persatu, keluarga sahibul musibah yang ditinggalkan wafat oleh suami dan orang tuanya. Allah yakin pada malam hari ini dan seterusnya limpahkan rahmat dan karunia. Keluarga yang ditinggalkan Allah berikan kekuatan, ketabahan, karena memang pada waktunya ajal tidak bisa dijatuh tempokan, tidak bisa dinegosiasi seperti leasing BIP dan leasing Adira dan semacamnya. Kenapa saya tahu? Sulap ciluk di jalan. Jadi otomatis bukan berarti saya ngikut. Otomatis alhamdulillah, tapi mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kebetulan pada malam hari ini adalah hari ke-40. Ya, mukadimah sudah saya bahas tadi dalam versi bahasa Arab, sholawat beserta salam dan alhamdulillah. Nah, ya, tradisi tahlilan ini adalah salah satu tradisi yang selalu menuai polemik di masyarakat. Bahkan tidak sedikit orang menjustifikasi ini adalah tradisi Hindu. Tidak sedikit mengatakan ini adalah bid'ah. Nah, hati-hati, kita harus paham bahwa pada konteksnya hukum Islam ini adalah sumuliyah, ya, secara global, dan harus dipahami dari makna ke makna. Tradisi ini, ya, tidak ada kaitan dengan hukum. Yang kaitan dengan hukum adalah kontekstual sesuatu yang dilakukan di tradisi tersebut. Contoh seperti salaman, ya, sesudah Idul Fitri atau di bulan Syawal, habis Lebaran, itu nggak ada zaman Rasul. Ya, nggak ada juga ada tradisi opor ayam sama ketupat, nggak ada. Ini bid'ah juga. Tapi kira-kira kalau kita ngasih makanan opor ayam itu, ya, kalau sekarang bilang apa, open house, kopi pahit dan lain, ini nggak ada zaman Rasul. Open house nggak ada, yang nggak ada. Tapi yang dilakukannya apa? Sedekah, ramah tamah dan lain-lain. Nah, apakah sedekah diharamkan dalam agama Islam? Tidak. Terkait tradisi tidak ada hubungan dengan hukum. Tapi yang berkaitan dengan hukum adalah sesuatu yang dilakukannya. Tradisi 40 hari adalah tidak ada di zaman Rasul. Ya jelas tidak ada tradisi zaman Rasul. Apalagi ada pisang ngegantung, nggak ada. Kenapa? Karena di Rasul di sana jarang. Pisang jarang. Ada negara Taif. Ada negara Taif. Allahumma ahadal balada amina warzuq ahad. Itu doa Nabi Ibrahim, ada khusus negara Taif namanya. Subur tuh, subur. Kalau di kita mah puncak, di kita kan puncak segala macam ada. Lengkap di sana, sayur-sayuran, teh botol, teh manis, teh nining, teh nunung, ada tuh. Lengkap kan? Saya sudah bilang, puncak dulu daratan terdingin di Indonesia. Tapi sekarang adalah daratan terhareudang. Banyak yang pakai tank top. Ditanya kenapa nih? Hareudang. Baik, tradisi ini adalah, ya, memicu kepada beberapa hadis sahih. Salah satunya adalah riwayat Imam An-Nasai dan riwayat Imam Darimi. Ya, man a'ana ala mayyitin istajaba lahul jannah. Barang siapa yang, ya, membantu si mayit di qiraati, tuh, membantu mayit yang sudah wafat, bantunya bantu apa? Baca qiraat. Qiraat ini kan berarti kalau kata santri isim nakiro. Berarti bacanya baca apa? Baca sesuatu yang baik. Di sini maksudnya Al-Qur'an, dzikir, salawat dan lain.
di situ kan tidak dikatakan harus berzikir, harus bertahlil. Ini akibat enggak ngaji nahwu sorof. Qiraat di situ isim nakilah, bro. Berarti umum mau apa aja dibaca. Begitulah kalau kalian ngaji ilmu nahwu sorof. Maksudnya Quran hadis. Hadis nomor berapa? Emang lu punya kitabnya? Hadisnya sahih kagak? Lu tahu hadis sahih kayak gimana? Gak bisa. Nah, terlepas atau ngambil referensi salah satunya, yaitu seperti tadi. Bahkan ada hadis sahih, ya riwayat Imam Muslim. Inna rajulan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi, seorang lelaki datang kepada Rasulullah, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi uqtutilat nafsuha. Ya Rasulullah, ibuku wafat mendadak, gak sempat wasiat. Wafat mendadaknya itu nggak disebutin, tapi kalau di kopi mungkin bermacam-macam kan wafat ngedadaknya. Mungkin ada tagihan atau apa lah, nggak tahu, suaminya kerja, istrinya pinjam ke bangke. Nah, almarhum juga nggak dadak, tebebeja. Karena memang tidak ada pemberitahuan sebelumnya, nggak ada. Karena memang al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Ini dikutip oleh Syekh Nawawi dalam kitab Nasuhul Ibad. Mati itu memang datangnya mendadak. Kuburan adalah sundukul amal. Petinya amal kita adalah kubur. Ini ibrah ya Rasulullah, mati mendadak, gak sempat wasiat. Terus apalaha ajrun intasaddaqtu anha ya Rasulullah? Apakah ada pahala mengalir untuk ibuku ketika aku melakukan kebaikan bersedekah ya Rasulullah? Naam. Itu kan sedekah bukan tahlilan. Tahlilan ini adalah ya sesuatu kalimat yang dipakai akhiran an. Nah, ketika ada akhiran an, maka tidak akan masuk kamus bahasa Arab. Berarti menandakan adalah bahasa Indonesia. Ketika ditanyakan tahlilan ini ada dalil hadisnya enggak? Anda keliru. Anda enggak paham dengan kalimat tahlilan. Kalau tahlil pasti ada. Kalau ada akhiran an, berarti ini sudah masuk tradisi Indonesia. Apakah tradisi diperbolehkan? Jelas. Rasul sangat menghargai tradisi. Idul Adha, Idul Fitri, itu kan Nairuz sama Mahrozan. Ketika Rasul hijrah ke negara Madinah, tuh, orang Madinah ini tanggal 10 bulan haji melakukan lebaran. Kalau kata kita namanya Mahrozan. Tanggal 1 Syawal bikin Nairuz. Kata Rasul, apa-apaan ini? Kok tanggal begini ada region? Maka Rasul mengatakan, qad abdalakuma khairan minhum. Qad abdalakum khairan minhuma. Wahai penduduk Madinah, Allah akan menggantikan yang lebih baik dari ini. Maka Nairuz diganti dengan Idul Fitri, Mahrozan diganti dengan Idul. Ini Rasul mengambil budaya tradisi lokal, namanya kearifan lokal. Nah, ini yang dibawa jelas. Ini kan tradisi Hindu, tahlilan itu sudah ada di zaman Rasul. Loh, kenapa saya tanya, emang di Mekah agama Hindu? Saya tanya, di Mekah ada Hindu nggak? Dulu ada Hindu nggak? Ini kan sudah jelas keliru. Itu termasuk pemaksaan. Ya, epistemologi pemaksaan bahwa tahlilan adalah tradisi Hindu. Sama sekali bukan tradisi Hindu. Ya, terkutip dalam kitab Al-Hawi, Lil-Fatawi Imam As-Suyuti, innal mauta yuftatanuna fi kuburihim. Sesungguhnya orang yang wafat ini difitnah dalam kuburannya 7 hari 7 malam. Kalau orang yang munafik itu difitnahnya sampai 40 hari. Paham? Maka kita ihtiyat, khawatirnya ada sesuatu yang kurang baik pernah dilakukan oleh si mayit, maka kita ditarik langsung sampai 40 ada riwayat asarnya dari para tabi'in. Ya, bahkan Imam Suyuti mengatakan ini langsung ke sahabat. Ada. Jadi tahlilan ini bukan tradisi Hindu, bukan tradisi Indonesia, sudah ada. Imam Suyuti menegaskan hal ini adalah mustamirah. Mustamirah min asri sahabat ilal an, kata beliau. Imam Suyuti wafat tahun 911 Hijriah, 600 tahun yang silam kurang lebih.
Beliau mengatakan tradisi tahlilan ini sudah ada di zaman para sahabat sampai sekarang zaman saya. Di Makkah wal Madinah, di Makkah di Madinah dulu tahlilan. Kemudian tahun 1111 lahirlah yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab yang menghancurkan semua kubah yang ada di Ma'la dan di mana tuh? Di Baqi. Khawatir musyrik dan lain-lain. Maka disitulah ya ada orang yang dekat King Saudi, kemudian Raja Saud, ya yang kemudian sekarang dinamakan Arab Saudi. Nah disitulah mulai tahlilan di Mekah dan di Madinah tidak ada. Sudah ada dari dulu, cuman tradisinya beda-beda. Sesuai dengan kemampuan, karena tradisi nggak harus sama, yang penting isinya sama. Orang-orang yang berpegang pun Muhammadiyah pun sama tahlilan, cuma mereka nggak paham apa yang dikatakan oleh pendirinya. Syekh Muhammad Darwis, nama aslinya, diganti dengan Syekh Ahmad Dahlan. Tuh, didirikan tahun 1912. Nah kemudian beliau banyak ditanjangi, dikunjungi orang-orang Jogja. Syekh, tahlilan ini terasa berat bagi kami yang tidak mampu. Beliau apa jawabnya? Ya wis, kalau memang keramik itu ada kotorannya, ya nggak usah dibongkar keramiknya, kotorannya saja dibersihin. Kalau memang gigi itu banyak zigongnya, jangan kau hancurin giginya, kau cabut, tapi gosok aja giginya pakai sikat gigi. Ya, jangan sikat keramik. Paham? Kalau memang nggak mampu dengan nasibok, ya, saio, trio, salero bundo, lamo tak jumpo takana juwo, ya kau ganti dengan warteg Tegal Bahari. Kau usah ngerepotin, paham nggak? Nggak harus dihilangkan tahlilannya, tetap tahlilan adakan, walaupun dengan air. Abdolus sodako al-ma'u, sedekah yang paling abdul adalah air. Maka pertama kali yang dikasih adalah air. Kalau yang hadir ini adalah mirip akuarium. Abdul Sodakoah, paham nggak? Nggak harus dihilangkan. Kenapa sih kalian alergi terhadap tahlilan? Ini yang sudah diejawantahkan ini nih. Maka tradisi selalu menuai polemik. Maka tradisi itu nggak harus sama di kita. Tradisi, ya kalau Lebaran opor ayam sama ketupat. Tapi kalau di Bekasi kadang-kadang ada yang pakai ikan bandeng tradisi. Kuehnya di kita apa? Dodol. Di Jawa beda lagi berem atau apalah. Beda-beda, yang penting maknanya sama, sedekah-sedekah. Sama tamu yang datang, tradisi. Makanya tahlilan pun beda-beda di Indonesia. Syekh Nawawi, ulama besar dunia yang memang beliau kelahiran asli domisili dari Banten. Saya asli dari USA, ya, orang Sunda asli. Banten berarti USA, orang Sunda asli. Beliau mengatakan tahlilan 1 sampai 7 dilanjut ke 40 dan 100 kemudian itu adalah tradisi budaya yang ada di Indonesia. Maka terkait tradisi, cara aplikasinya, cara prakteknya beda-beda. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari. Bahkan di saya itu 8 hari. Kalau tahlil mulainya malam Jumat, maka beresnya malam Jumat lagi. Ada juga daerah Jakarta ngambilnya cuma 1, 3, 7, 2 enggak, 4 enggak, 5 enggak, 6 enggak. Tapi pada intinya memang yang sakti-saktinya yang 3 dan 7. Di kita pun yang full saktinya 3. Kalau hari biasa kan biasa kue doang. Ketiga kudu. 7 karak dong. Sama nggak maksudnya? Tapi pada prakteknya beda nggak? Beda, nggak harus dipermasalahkan. Ketika kita ngaji fikih, maka harus terima dengan konsekuensi fikih, yaitu menerima perbedaan. Kalian ngaji fikih kok nggak toleransi sama perbedaan, aneh ini. Berarti nggak paham ya makna daripada fikih. Fikih dunia prasangka praduga kecuali tauhid qat'iyah pasti. Qat'iyah mah pasti. 1 tambah 1 2 tambah 2 nggak ada yang bilang 5, nggak ada.
Ada. 2 tambah 2 teu nyaho. 2000 tambah 2000, 4000. Ini loba nyaho duit pada eta mah. Duit nyaho. 2 tambah 2 teu nyaho tapi 2000 tambah 2000. Ya, nah sebabna ini petane hitungna. Paham. Ya, baik, kalian mau 40 hari. Saya masih punya rezeki tahlil sampai 10 hari, kenapa? Tapi ingat, ya al-ijtihad wal urfu. Sesuatu bisa ditentukan tidak langsung sekaligus, tapi dilihat kebiasaan wilayah juga. Begitu, walaupun kita ada rezeki, tapi memang nggak biasa 10 hari, ini memicu nanti perdebatan, perselisihan, perbedaan pendapat. Ya sudah yang biasa saja. Yang biasa saja. Dilanjut 40 hari, lanjut lagi. Bahkan di daerah Cihidung ke sana, Palosor itu ke belakang, sesudah 7 hari sampai 40 hari, itu seminggu sekali diadakan. Setiap malam Jumat. Misalnya beres 7-nya itu malam Sabtu, nanti mulai lagi malam Jumat. Seminggu sekali itu tahlil. Sampai menjelang 40 hari. Kok beda-beda? Adat bro, tadi kita diomongkan. Sama adat tapi adat-adatan lain. Ngerti adat? Nanti Ada satu kitab khusus membahas al-adat muhakkamat. Ya, ada lagi apa tuh? Al-hukmu wal adat fi ra'il fuqaha. Ada lagi al-ijtihad wal urf. Banyak adat ini harus menyesuaikan. Coba kalau nggak biasa, ya tahlilan ada pohon, ada pisang ngegantung kayak gitu kan aneh. Tapi kalau memang sudah biasa, udah biasa. Buat siapa? Buat mereka yang suka. Ambil aja. Sekarang sambil ngaji makan aja, kalau nggak punya malu makan. Makan. Gak masalah, aman kok. Sedekah. Pahalanya buat almarhum. Semoga beliau Allah limpahkan keberkahan, limpahkan karunia rahmat dan ampunan. Amin ya Allah ya Rabbal. Banyaklah. Ada tentang tahlilan bahasa Indonesia. Tahlil. Mereka menggiring opini, tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Sholawat boleh, sholawatan nggak boleh. Karena berjamaah di zaman Rasul nggak ada. Kita balikin, lu minum boleh, minuman nggak boleh. Oh siap, lu kasih di minuman nggak boleh, makan boleh, berarti makanan. Itu kan bahasa Indonesia, nggak ada hubungan dengan hukum, nggak ada hubungan dengan tradisi. Yang penting kita sedekah makanan, sedekah dan lain-lain. Tujuannya pahala. Allahumma ij'al wa ausil wa taqabbal ma qara'nahu min tuh. Terus min kalamika aziz wa minat tahlilat wa minat tasbihat wa minat sholawat wa ma tusuddiqa bi minal mataim wal masari wa qasaidin nabawiyah ila qabri Ocod bin Odot. Contoh nih, Al-Fatihah. Maka Rasul mengatakan, "Baidza lahiqathu kanat ahabba ilaih minad dunya wa ma fiha." Mal mayyitu fi qabri illa kal ghariqil mugawwas. Syekh Nawawi dalam kitab Nihayat Husain memberikan dobit bi fathil wawi. Ay mugawwas, talibun li ayyughasa, bukan mugawis, bukan mugawwas. Talibun li ayyughasa, minta tolong orang yang sudah meninggal ini bagaikan orang tenggelam di lautan. Minta tolong. Yang tadiruna da'watan min ibni, nunggu apa? Nunggu doa dari anaknya, au akhin atau saudaranya, kakaknya, adeknya, au sodikinlah atau teman-temannya tuh grup Al-Mi'raj. Saya temu ke aing teh, tuh tarang ngiriman gapleh. Ya ingatan saya. Bisi kerman enggak dicekek saya. Wah, ingat kalau baturan teh ingat. Oh sedikit. Tuh kalau kita ngambil ngerujuk satu hadis, yang bisa nyampe itu pahala cuma anaknya saja. Idza mata ibnu Adam. Taunya kita idza mata ibnu Adam in qata'a amalu. Padahal hadisnya ada 3. Ada idza mata ibnu Adam. Satu riwayat mengatakan idza matal abdu. Satu riwayat mengatakan idza matal insan. Tuh. Kok itu idza matal abdu sih? Misalnya orang idza mata ibnu Adam. Heuh tara piknik. Benar semua. Artinya jika manusia wafat, maka putus semua amalnya, betul? Illa min salasin, kecuali 3.
Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Wa fi riwayatin ulama mengatakan wakaf. Padahal bukan wakaf bisa. Wa fi riwayatin. Ilmin yuntafa'u bih, ilmu manfaat. Yang ketiganya waladin solih, anak soleh katanya. Tuh kalau di hadis yang itu yang bisa nyampe cuma anak soleh doang. Tapi di hadis yang lain bukan anaknya saja, saudaranya nyampe. Siapa lagi? Temannya? Baik, awaladin solih. Walad itu berarti kan isim nakirah juga. Bukan menunjukkan anak kandungnya, anak siapa aja. Anak asuhnya, anak didiknya, santrinya, anak tetangganya. Ingat sama dia. Faidah lahikothu kata Rasul, jika sampai itu apa yang disampaikan ke alam kubur, sedekah apa dan lain-lain, maka hal tersebut lebih berharga bagi si mayit daripada dunia dan seisinya. Kita punya orang tua meninggal, karuhun kita meninggal, kita kaya raya. Datang ke kuburan, naik mobil Velofire, nanggeridit 5 tahun. Mobilnya baru enak, nincak tanggul, empuk, nincak tangga liur ya. Jatuh tempo. Sohor pakai NMAX seret. Nyawa ini berat kaki kiri lah. Bergayalah sesuai dengan kemampuan, jangan bergaya sesuai kebutuhan. Tapi ke barutu, tapi mampu tuh. Tengolotot samikir. Bergaya sesuai kemampuan. Jangan bergaya sesuai. Siapa sih yang nggak butuh? Saya lagi butuh nih. Lagi BU. Dari bahasa BU. Hese urusan tiut mah hese memang. Berat sih. Waladin soli, anak siapa aja. Ingat ya, ingat. Datang ke kuburan, pakai kacamata hitam, pakai baju hitam, tidak harus hitam. Itu yang gajinya hitam, kebenaran kehet. Bukan yang mati-mati identik dengan hitam, tidak. Kalau kita kan mesti ngelihatnya orang kota, jangan ngelihat orang kota, ngelihat keterangan sunnahnya ada enggak. Cuman kebetulan aja, nggak apa-apa. Kalau memang disetting, nggak hitam semua, ada variasi. Ini promosi, udah. Bukan endorse, bukan nih. Datang ke kuburan pakai Velofire, kacamata hitam, ya pakai baju hitam. Ada penjaga kuburan, datang pagi-pagi, ngomongnya apa? Selamat malam Pak. Ada kacamatanya hitam kan? Sampai masa. Padahal berat. Mau kacamatanya hitam dia lupa. Selamat malam Pak. Di kuburannya cuma bawa air doang, tabur bunga boleh. Nggak baca apa-apa karena nggak mampu. Baca Quran nggak bisa. Orang tuanya nggak bahagia, lebih bahagia anaknya naik Grab, datang ke kuburan, bajunya biasa saja, nggak beli di mall, tapi belinya di distro di sisi trotoar. Tapi datang ke kuburan baca Yasin, baca Kulhu, Falaq, Bina, Sholawat, itu lebih berharga. Saya senang punya anak kayak gini, daripada lu kaya tapi nggak bawa apa-apa. Bukan berarti tabur bunga nggak boleh tabur bunga, apalagi tabur bunga, ya baca Yasin, baca Waqiah, ngedoa, ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku, ya Allah dosaku begitu banyak kepada orang tuaku. Waktu dulu nyari sertifikat aku yang ngumpetin. Gue jadi baper begini. Contoh, fakta contoh. Gak usah era-era biasa ngerakin dia. Ngomong ke Allah, minta ke Allah. Siapa yang minta ke kuburan? Kita mintanya ke Allah, cuma dikubur tempat dimasalahin. Kita mintanya kepada siapa? Cuman lagi di kuburan. Kita nih naik pohon kelapa manjat, anginnya gede. Ya Allah, selamatkan aku. Wah, pohon kelapa kan 5 meteran. Tinggi tuh tinggi pohon kelapa lah. Anginnya gede, ya Allah, selamatkan aku. Jika aku selamat, aku nadar akan menyembelih kambing. Mintanya ke pohon kelapa apa ke Allah? Cuman lagi ada di pohon. Ente paham nggak?
Kita di kuburan minta ke kuburan apa ke Allah? Cuman lagi Di kuburan. Nah, itu baru udah ngopi cappuccino. Keren tadi. Siapa yang minta ke kuburan? Kita dicap kaum kuburiyun, penyembah kubur. Siapa yang nyembah kubur? Mau peang. Tak kemplang pendas mau peang. Enggak ada urusan kita minta ke kubur. Mintanya ke Allah. Cuman lagi Di kuburan. selamatkan oleh Allah. Turunlah dia 3 meteran, turun selamat karena nada. Alhamdulillah ngasok dulu capek. Setelah baru 3 meter ada angin gede lagi. Ya Allah, selamatkan aku, jika aku selamat aku nadar akan motong ayam. Tadi mah kambing, sekarang ayam. Kata temennya kok ngecilin, udah makin bawah. Kecilan. Selamat lagi karena nadarnya mau motong ayam. Selamat, buru-buru dia turun serosot sampai 1 meter lagi. Ada angin kencang lagi, ya Allah. Kalau saya selamat, saya nadar akan ngerebus telur. Makin kecil aja ini. Kenapa? Makin bawah. Nggak boleh sih. Nadar aja. Kalau kita makan gitu biasa. Ya janji kampanye. Kalau saya kaya, gua akan sedekah. Jangan mau sedekah ketika kita kaya. Justru yang hebat itu kita nggak punya tapi mau sedekah. Amin. Lain amin insya Allah. Protes habis sudahlah. Amin itu sesuatu yang sudah dilakukan. Amin. Kalau yang belum insya Allah. Apa-apa. Kalau nggak gini kan dia tahu sengaja cuma buat menambah ilmu bagi mereka yang nggak tahu. Memang sengaja lagi TikTok. Alhamdulillah. Ini tik, ini tok. Nah gitu. Ini dari mana? Bukan anak saja, tapi saudaranya, tapi tetangganya. Ya, teman karibnya, siapa saja yang peduli. Kita pun ana ala maitin bikiraatin, kita lagi dalam nih. Mudah-mudahan kita termasuk hadis riwayat Imam An-Nasai Ad-Darimi. Ya, insya Allah kita berhak mendapatkan surganya Allah. Amin. Kita sudah care, kita sudah peduli sama saudara kita. Kita nggak bisa bantu apa-apa. Nah, kita pun akan mati nanti. Kita dulu pernah ngebantuin orang, nanti kita mati banyak yang tahlil juga. Jangan ada maunya doang. Jangan ada maunya doang. Mau hajatan, ngadir pengajian. Beres hajatan, nggak santai ngaji. Kaing dewa. Contoh bukan fakta. Contoh. Nah, mau hajatan rajin berjamaah, selesai hajat nggak pernah lagi ke masjid, jangan. Niat karena Allah. Kita pun begitu. Sekarang niat karena Allah, ya Allah, saya pun akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iq dari dzauq. Bukan merasakan, mencicipi. Kalau mencicipi banyak dikit. Sakit tuh mati. Kalau pengen tahu sakaratul maut, dicabut nyawa nih, ibarat satu kambing dipotong, disisit kulitnya, dicincang dagingnya, tulangnya dipotongin, sakitnya sakaratul maut 70 kali lipat seperti ini. Allahumma hawwin alaina bi sakaratul maut. Munajatan minan nar. Amin. Sakit. Tergantung amal. Orang mukmin ya seperti dicabut rambut dari adonan tepung. Mudah-mudahan yang hadir di sini insya Allah min ahli jannah. Amin. Yang di belakang pun sama min ahli jannah. Kalau yang depan jannahnya di depan blok A, belakangnya blok Z. Ya sini di hook berarti di hook. Mahal ini mahal. JIP. Beseknya 2. Belakang telur sepotong. Sama. Oh, Rabbuna karim. Inna itra'udu minan nihaya. Itima'ul mayit, berkumpul di rumah mayit, kata Imam Syafi'i apa? Disebutkan ini termasuk niyaha. Menambah duka siapa? Gak ada orang yang nangis kok. Gak ada, justru menambah kebahagiaan kepada mereka. Cek bahasa Sunda naon haneuteun. Haneuteun. Gak ada niyaha kecuali nangis. Yang gak boleh itu apa? Itima'un nisa.
fil jumu'at, berkumpulnya perempuan di satu tempat. Ya memang dikutip dalam kitab Imam Syafi'i, ini yang menjadikan digiring opini oleh mereka yang anti tahlilan. Imam Syafi'i saja, kalian pengikut Syafi'i, Imam Syafi'i sangat membenci tahlilan. Ini akrahul ma'tam. Ma'tam itu buka kamus. Ya, bahkan Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Suyuti mengatakan ma'tam itu bukan tahlilan. Ma'tam itu ijtima'un nisa fil jumu'at, berkumpulnya perempuan di satu perkumpulan. Sambil nangis-nangis. Nah ini kira-kira ada yang nangis ya perempuan? Ada yang nangis ya tahlilan? Berarti bukan. Keliru, ini memaksakan cocokologi berarti. Cocokologi dicocok-cocokkan. Dicocok? Enggak. Imam Syafi'i justru lebih legowo. Ya, Imam Syafi'i mengatakan Kulu ma yustanadu minas syar'i falaisa bibid'atin wa ilam ya'mal bihi salaf. Setiap hal apapun yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelum kita, oleh ulama salaf, walaupun tidak dilakukan oleh mereka, tapi Qur'annya ada, hadisnya ada, maka ini adalah bukan bid'ah. Apalagi kita mengambil surat Al-Hajj ayat 10, waf'alul khair la'alakum tuflihun. Lakukan semua kebaikan, pasti kalian akan mendapatkan kebaikan. La'alakum tuflihun. Kata Syekh Ali As-Sabuni, la'alakum itu bukan supaya, bukan agar, tapi pasti kalian mendapatkan kebahagiaan. Ini kebaikan bukan? Berarti boleh dong? Bahagia nggak kita? Jelas bahagia banget, bisa nolong, bisa ngebantu teman kita. Sudah kita materi nggak bisa bantu, tapi kita bisa bantu baca zikir, tahlil, sholawat dan lain. Panjang sebenarnya, panjang yang harus dikupas berkaitan dengan tahlil. Cuman tadi kasih waktu 15 menit. Kasih waktu 15 menit. Tadi saya tanyain jam 12, gesek-gesek, tawa dia. Ya, saya sengaja memang nggak tahu kan kalian, karena memang sengaja. Memang inilah salah satu trik daripada wali songo. Kenapa tahlilan itu yang dibacanya seperti ini? Begini sejarahnya. Nih, wali songo itu bukan nggak tahu, bukan orang goblok, orang pinter. Wali songo ada nggak? Ada. Saya punya buku, ada kalangan mereka ya, katakanlah Salafi Wahabi yang tidak percaya dengan wali songo. Apa judulnya? Wali songo, fakta fiktif yang terlanjur diyakini. Fiktif, wadul, hoak. Nah, itu percaya ada wali songo. Malam Jumat wali songo tahu kalau sunnahnya itu ada dua, baca surat Kahfi sama Yasin. Cuman lihat karakter orang Indonesia, kelamaan gua kabur, apalagi orang Hindu dulu. Jangankan orang Hindu yang baru masuk Islam, orang Islam aja, orang Islam dari dulu tahlilan ada pengajian kalau dilamuannya. Ini tadi protokol 15 menit, 30 menit. Di situ nggak daguran aing wae deh. Wali songo pinter. Kita baca tahlilan yuk. Kan orang yang baru masuk Islam, oh tahlilan bentar berarti ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal di dalamnya ada salawat nggak? Di dalamnya ada baca tasbih nggak? Itu pinternya wali songo. Kata orang Hindu, gua di prank. Bukan di prank, itu siasat. Kok bisa ngomong tahlilan ya? Padahal ada salawatan ya? Padahal ada tasbihan. Yaudah, analogi. Kalian main ke pinggir jalan, di situ ada warteg atau warkop, warung. Dalamnya kopi doang nggak? Gorengan ada nggak? Bakwan ada nggak? Hah? Telur setengah matang? Indomie rebus? Bubur kacang hijau? Oh, di Parung, Gang Jabon, Jabla Jaya. Main ke Cilengsi itu ada Pangkalan 12. Main ke Bandung tuh ada Saritem, Muanyaho. Harus apa? Karena supaya kita tidak terjerumus. Kan ada satu kaidah, man lam ya'rifi syarra wa qa'a fihi. Dalil. Dengekeun lama-lama. Orang yang enggak tahu kejelekan dia akan terjerumus. Nyaho di dinya aya Saritem, ulah kadinya. Ngintip doang dari jauh. Jadi Snoopy saja, Snoopy ngintip. Oh ngintip nggak usah dari dekat, dari jauh.
Intip. Nggak boleh kalau masuk bahaya. Zona terlarang. Cilengsi main sana. Lewat metro dikit. Mau ke arah Taman Sari, Taman Buah. Tara piknik sih. Usaha piknik tara bener ente. Ngomong mau ditutup ke pantai Cibangban. Nyaho deh nya. Nyaho bila kencana loh. Baik. Apa tadi? Rencana. Wali sama Wali pitu Wali songo Wali song talilah iya begitulah hebat awalnya. Terus Wali songo nih kira-kira apa yang kita baca? Quran, harus baca Al-Quran khatam, karena Imam Syafi'i berwasiat man khatam Al-Quran kullah kana hasanah. Jika kita membaca maka mayit di kuburan atau di luar kuburan ya, sampai khatam Al-Quran maka itu lebih baik, ahsan. Dipikir kelamaan kalau baca khatam Quran. Coba saja ayo kita dibaca Ustaz, panjang Quran kan tantangan ya, apakah kuat? Akhirnya dipilih, dicari, dicek banyak jutaan, miliaran, triliunan habis. Dicek sama Wali Songo, ternyata ada satu yang mengatakan barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali maka pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Maka sampai sekarang tahlilan kulhu natilu beda-beda, ada yang kulhu Allahu ahad Allahu samad. Biasa. Paham? Nggak tradisi beda-beda, nggak usah sama. Kok di sana mah rendang sih? Kok sih mah nggak usah potong? Namanya adat, nggak usah disamain. Tahu adat tuh adat-adatan mulu ah. Namanya adat. Kata hukimat tarkul adat adawat. Tarkul adat adawat. Tuh, dibaca sholawatnya pahalanya begini, tasbih pahalanya begitu terus sampai yang sekarang kita baca. Gak sembarangan, Wali Songo bukan orang bolon, bukan orang pintar, bukan orang sembarangan, tapi orang cerdas, jenius di atas rata-rata. Ya, jadi alhamdulillah beginilah. Terus kenapa harus ada besek? Ini kan sedekah dari mat, alhamdulillah. Ahsin ilal muhsin, berbuatlah kebaikan kepada yang sudah berbuat baik kepadamu. Ini kan sudah menolong keluarganya ini, makanya ngasihlah berkat besek. Kenapa? Karena beseknya sudah dibacain jadi berkah. Berkah-berkah orang Sunda besek jadi berkat. Ganti deh ke orang Cianjur besek. Sini ke orang Sukabumi jomet. Kejo sakmet. Macam-macam kan. Ada gongsang. Itu jangan dimasalahkan, apalagi ada gongsang. Ilah. Dalam kitab Makarimul Akhlak masalah besek gongsang sudah ada di zaman dulu. Bahkan ada yang bikin bongsangnya gede, segede bongsang. Macam-macam. Kan ada yang mentahan kan, sembako ada yang matengan ayam, ada mentahan ayam, matengan ayam. Tergantung kemampuan kita, nggak usah harus dipaksakan. Saya nggak mampu, maka jangan ditinggalkan. Kulu ma yudraku kulu, la yudraku kulu. Sesuatu mala yudraku kullu, sesuatu yang tidak bisa dilakukan keseluruhan, jangan kau tinggalkan keseluruhan. Maka kita lakukan semampu kita. Begitu. Saya nggak mampu Ustaz, ya sudah 3 hari saja. Saya nggak mampu, ya sudah ngambil 137-nya saja. Ustaz saya nggak mampu, ya sudah 1 hari saja. Jangan pernah dihilangkan tradisi ini, karena kamu tidak tidak melanggar dengan aturan-aturan Islam. Jadi lanjut. Jadi jelas bahwa tahlil bukan tradisi, itu bukan polemik yang harus kita jontos-jontosan. Sudahlah, ini sudah tuntas dibahas oleh ulama yang keilmuannya sudah tidak diragukan lagi. Kenapa sih kita harus membahas kayak gini? Udah lanjut saja.
Kalau orang yang nggak senang tahlilan nggak datang kasih deseknya pasti mau. Kita doakan saja mereka ya. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Amin. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan karena memang pribumi pun sudah keluar dari pintu. Ya, sudah nggak kuat untuk dilanjutkan. Sudah nggak kuat. Itu saja. Ya kan? Semoga bermanfaat sih kepada kita Allah dan akum wa yakum. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Mohon maaf. Tentu saja banyak perkataan yang kurang berkenan, semata-mata kebodohan dan kehilapan saya. Jangan dianggap bercanda, anggap saja serius kalau yang benarnya. Kalau memang yang kurang benar itu semata-mata kehilapan saya, kebodohan saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fiqil aqwam min thariq. Wassalamualaikum.